Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Asri Finarti dengan nomor NPM 2021020030. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terhormat pada Bapak Hervin Yoki Pradipta MHI selaku dosen pengampu di mata kuliah Filsafat Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai metodologi hukum Islam. Dalam metode hukum Islam ini ada suatunya objek dan subjek hukum Islam, yang dimana hukum dalam konsep fikih, usul fikih itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada hukum ta'lifi dan yang kedua ada hukum wadahi. Nah, secara etimologi, hukum ialah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtidah, at-tashri, dan al-wadi. Nah, yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa suatu larangan-larangan atau suatu perintah-perintah Allah. Nah, menurut Juhaya S. Praja mengenai al-iqtidah atau al-ihtiqah atau imperatif ialah tuntunan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika dilaksanakan, ia akan mendapatkan dosa dan juga siksaan yang disebut sebagai wajib. Nah, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan, ia akan berdosa dan akan mendapatkan siksaan yang disebut dengan haram. Yang dimana adapun maksud dari at-tahsyri atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah, atau perbuatannya pun disebut dengan mubah. Nah, adapun beberapa hukum ta'lifi ini terdapat dua. Yang pertama adanya ijab dan yang kedua adanya nadab. Nah, yang dimana ijab ini merupakan suatu firman Allah untuk menentukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Sedangkan nadab, ya ini adalah firman Allah yang menentukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Dan menurut ulama Hanafiyah mengenai hukum ta'lif ini terbagi menjadi 7. Yang pertama fardu, yang kedua wajib, yang ketiga tahrim, yang keempat karohah tahrim, yang kelima karohah tanzih, yang keenam nadab, yang ketujuh ibahah. Dan sedangkan hukum wada'i atau hukum wadahi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang dimana dalam firman Allah yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, syarat, dan man'i. Man'i di sini ada suatu penghalang. Nah, untuk materi selanjutnya adapun tafsir. Tafsir sebagai salah satu metode penggalian hukum Islam yang dimana adanya munasabah al-ayah yang mempunyai arti atau maksud yakni cara kerja akal. Karena akal itu mengupayakan suatu pemikiran atau suatu pemikiran itu untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran. Dan sedangkan ada pula materi mengenai ijtihad. Dan ijtihad pun sebagai salah satu metode penggalian hukum Islam, yang dimana dapat disimpulkan bahwa ijtihad ini yang pertama pengarahan akal pikiran para fuqaha. Ijtihad pun berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Dan dalil-dalil yang ada itu dirincikan sedemikian rupa sehingga hilangnya suatu kezanian. Dan yang keempat, hasil ijtihad pun berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.